Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurnia, NPM 20010111037. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal Bahasa Indonesia yang berjudul Kedudukan Sintaksis. Keterampilan salah. 1. Fungsi dan peran sintaksis dalam kalimat deklaratif dan interrogatif. Pemerintah kita perlu dibedakan kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran sintaksis. Setiap bentuk dan kata atau menjadi unsur dalam sebuah kalimat termasuk dalam kategori kata atau frasa yang bentuk yang tertentu dan masing-masing berbentuk mempunyai fungsi, kategori, dan peran sintaksis sendiri. Fungsi sintaksis disebut juga dengan fungsi gramatikal. Analisis fungsi dimaksud untuk mendapatkan perian teknis fungsi-fungsi yang terdapat pada kalimat atau klausa. Fungsi-fungsi itu cukup mencakup subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan yang harus diisi kategori tertentu. Fungsi sintaksis tidak memiliki makna tertentu tapi harus diisi dengan makna yang tertentu, yakni peran. Fungsi adalah tempat kosong yang harus diisi oleh dua pengisian, yakni kategori dan peran. Jadi, peran sintaksis adalah salah satu pengisi fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan dan pelengkap yang terdapat dalam sebuah kalimat sehingga fungsi tersebut memiliki arti atau makna. Selanjutnya itu adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada orang lain. Menurut Alwi, kalimat deklaratif juga dikenal dengan kalimat berita. Bentuk tulisan makna deklaratif akhirnya dengan tanda titik, sedangkan bentuk lisan diakhiri dengan kata nada turun. Dengan demikian, kalimat deklaratif adalah kalimat yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk menyampaikan berita kepada orang lain yang diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban serta verbal. Jawaban ini dapat berupa pengakuan, keterangan, alasan, atau pendapat dari pihak pendengar atau pembaca. Siapa namamu? Mengapa orang itu berlari? Kata interrogatif yang memakai kata-kata tanya siapa atau apa, yang juga menggantikan unsur wajib dalam kalimat mengakibatkan perubahan struktur kalimat jika dipindahkan ke bagian depan. Perhatikan contoh berikut. Dia mencari siapa yang dia cari. Penempatan siapa dan apa diawali kalimat mengakibatkan dua hal. Satu, kata sambung relatif yang harus muncul, dan dua, kalimat sesudah kata sambung itu harus dalam berbentuk pasif. Contohnya, siapa yang dia cari, itu keterangannya predikat dan subjek. Apa yang sedang dibaca Pak Tono? Apa yang sedang dibaca predikat, Pak Tono subjek. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian deskripsi merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, yakni membuat gambaran lukisan secara otomatis dan faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Metode dalam penelitian ini adalah deskripsi, yakni penelitian yang mendeskripsikan objek dengan menggunakan kata-kata, menggambarkan objek penelitian tanpa adanya campur tangan dari penelitian. Berdasarkan definisi, metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskripsi merupakan kata-kata yang tertulis atau lisan dari objek penelitian. Metode deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti sebagai dasar pelaksanaan penelitian.
Objek penelitian ini adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Data penelitian ini adalah kalimat deklaratif, sehingga interrogatif yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita. Rubrik deteksi harian Jawa Pos edisi 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30 Oktober 2011. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sampling. Hal ini disebabkan karena penelitian melihat kehomogenitasan objek penelitian, sehingga peneliti mengambil sampel dan populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling random atau sampel acak dengan cara ordinal. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah rubrik deteksi harian Jawa Pos edisi 1-31 Oktober 2011. Sampel data yang dihasilkan berdasarkan cara ordinal adalah amplop tanggal genap, yakni rubrik deteksi tanda harian Jawa Pos edisi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sampai 30 Oktober 2011. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.